Dan topiknya kali ini adalah kita mau ngebahas tentang self development. Jadi ini topik baru yang gue bahas, nggak cuma fitness, jadi kita ada self development. Jadi konten hari ini kita mau bahas adalah cara menabung dengan benar gitu. Karena banyak yang nanya, Vin, lu cara nabung gimana? Gue tuh jalan-jalan mulu dan bla 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 gitu. Nah, jadi tips pertama kalau misalnya kalian mau nabung, menurut gue pribadi adalah kalian harus disiplin. Kunci utama itu disiplin. Jujur, nabung itu nggak gampang. Karena kalau kita mau bayar sesuatu atau kita ngebuang duit itu gampang. Dan godaan itu selalu ada. Kamera baru, sepatu baru, mobil baru, laptop baru, baju baru, anything new gitu. Nah, jadi tips menabung pertama adalah kamu harus disiplin. Kamu set target. Kira-kira kamu menabung itu idealnya berapa persen dari penghasilan kamu? Ada yang bilang bagusnya itu kalau orang itu udah hebat kalau dia bisa menabung setidaknya 30% dari penghasilannya. Itu udah hebat berdasarkan buku yang gue baca. Misalnya jadi kalau kamu UMR misalnya di 4 juta, standar kamu bisa nabungnya 30% which is di 1,2 karena UMR Jakarta kan 3,9, kumpulin 4 juta lah ya. Bisa nabung 1,2 sebulan itu udah luar biasa hebat gitu, ibaratnya seperti itu. Dan ada juga yang berkata kalau kita bisa menabung 10% dari income kita dan itu semakin lama semakin bertumpuk, misalnya kita depositoin dan kita bunga berbunga gitu, kita nggak tarik ya. Jadi kalau bunga kan ada pilihannya dua kalau deposito, ada yang ditransfer lagi ke rekening kita, ada juga yang dia roll over, jadi bunganya masuk lagi ke deposito gulung-gulung. Jadi ada juga yang berkata suatu buku kalau kita menabung 10% dari penghasilan kita setiap bulan ya, selama misalnya 30 atau 40 tahun selama kita bekerja, itu kita pensiunnya udah nyaman banget gitu. Jadi kadang menurut gua menabung itu selain membutuhkan kedisiplinan, kedua itu adalah membutuhkan goal. Jadi goal kalian ini apa gitu. Banyak misalnya nabung itu kan step by step. Ada yang mungkin goalnya pertama nggak punya motor, dia nabung beli motor, achieve. Dari motor nabung beli mobil. Dan mungkin setelah dari beli mobil, mungkin dia mau beli rumah. Setelah rumah beres, mungkin kalian nabung buat kawin. Setelah kawin udah beres, mungkin kalian nabung untuk pensiun gitu. Nah, jadi menurut gue nabung itu ada goal ya. Dan which is kalian harus set goal kalian itu apa. Kalau di gue sendiri, gue set goal di umur berapa, gue pengen net worth gue berapa. Jadi gue bilangnya itu pakai net worth, bukan pakai liquid cash. Kenapa? Karena kalau liquid cash, ya itu cash aja gitu. Dan nggak berarti apa-apa. Kalau net worth itu termasuk dengan aset lu, saham lu, ada berapa dan segala macam seperti itu. Jadi step pertama kalian butuh disiplin, kedua kalian ada goal. Kalau nggak ada goal pasti kalian nggak mungkin disiplin, males gitu. Dan yang terakhir menurut gua kalau misalnya kalian mau nabung, yang penting itu adalah menunda kesenangan. Jadi dimana kita tahu ya beli barang itu emang menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Gua mengakui hal-hal tersebut gitu. Cuman kalau kalian bisa menunda kesenangan itu lebih bagus. Ibaratnya gini, penuhi kebutuhan yang emang kebutuhan pokok kalian dulu gitu. Misalnya makanan, rumah, dan that's it gitu. Kalau misalnya kesenangan lain, kayak misalnya kalian udah ada lagi cicilan rumah misalnya, ya udah jangan cicil mobil dulu gitu, karena mobil kan udah ada, at least pakai yang ada dulu gitu. Atau nggak misalnya banyak orang bilang kayak gue mau beli handphone, gue mau beli ini, bagus nih, gue cicil deh. Kayak misalnya Samsung baru nih S10 gitu, gue nggak ngejelekin kayak program cicilan ya. Cuman ketika kita beli handphone misalnya harganya let's say 15 juta gitu kan, kalau kita bagi misalnya cicilannya 2 tahun itu kan murah banget, mungkin sekitar 300-400 ribu kita beli gitu. Lama-lama cicilan demi cicilan kita tumpuk, dan akhirnya gue banyak banget punya temen yang kayak cicilannya terlalu banyak sampai dia pusing sendiri. Di hidup gue nggak pernah nyicil satu kali pun. Everything yang gue beli, baik itu rumah, apartemen, everything gue pay by cash. Jadi gue nabung sendiri daripada gue kemakan bunga. Jadi cash itu gue taruh misalnya buat deposito, simple aja gitu. Gue dapat bunga sendiri. Jadi gue lebih memilih gue menahan atau menunda kesenangan gue gitu. Let's say misalnya gue baru beli apartemen yang gue nggak mampu beli rumah, gue tahan, gue nggak mau cicil sampai gue bisa mampu beli cash, baru gue beli cash. Itu kalau pengalaman gue. Dan itu adalah 3 tips dari gue. Misalnya kalau emang kalian pengen nabung dengan cara cepat, that's it. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you.